Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Emani Sintanio, NIM 18100-221, jurusan akuntansi kelas 4A. Di sini saya akan membahas soal mengenai investasi, di mana di soal diketahui bahwa Robinson Company membeli obligasi seharga 110.000 dengan tingkat bunga diskontonya itu 8%. Pembayaran pembelian obligasinya itu sebesar 97.278 dan besarnya yield itu sebesar 10%. Yang diminta adalah buatlah amortisasi, jurnal, dan pelaporannya. Yang pertama untuk amortisasi. Amortisasi di sini ada beberapa bagian, yaitu ada tanggal, penerimaan kas, pendapatan bunga, amortisasi diskonto obligasi, dan jumlah tercatat obligasi. Yang pertama untuk tanggal. Tanggal yang dicatat di sini itu dimulai dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan jatuh temponya itu tanggal 1 Januari 2016. Untuk pembayarannya sendiri itu dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Lalu yang berikutnya ada penerimaan kas. Penerimaan kas ini di sini sebesar 4.400. Dia berlaku untuk setiap kali bunga dibayarkan, yaitu setiap setengah tahun dalam 1 tahun. Jadi dibayarkan 2 kali. Untuk penerimaan kas ini sebesar 4.400 itu didapat dari 97.278 dikalikan dengan besarnya tingkat bunga diskonto itu 8%, tetapi diubah ke bentuk desimal sehingga dikalikan dengan 0,08, itu hasilnya 4.400. Lalu yang kedua itu ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga di sini sebesar 4.864, itu didapat dari 97.278 dikalikan dengan besarnya bunga yield 10%, tapi diubah ke bentuk desimal jadinya 0,10, lalu dikalikan dengan 6/12. Kenapa dikalikan dengan 6/12? Karena pembayaran itu dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, jadi setengah tahun, jadi dikalikan lagi dengan 6/12 sehingga hasilnya itu 4.864. Berlaku juga untuk tanggal transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 1 Januari 2016. Lalu yang berikutnya ada amortisasi diskonto obligasi. Amortisasi diskonto obligasi ini sebesar 464. Itu didapat dari pendapatan bunga dikurangi dengan penerimaan kas, yaitu 4.864 dikurangi dengan 4.400, hasilnya 464. Ini berlaku juga untuk transaksi di tanggal-tanggal berikutnya. Lalu yang terakhir ada jumlah tercatat obligasi. Jumlah tercatat obligasi ini sebesar 97.742. Ini didapat dari 97.278 dijumlahkan dengan 464 dari jumlah tercatat obligasi ditambah dengan amortisasi diskonto obligasi, sehingga itu merupakan jumlah tercatat obligasi di tahun berikutnya atau di pembayaran berikutnya. Ini berlaku untuk semua tanggal pembayaran. Lalu yang kedua ada jurnal. Minta maaf sebelumnya, saya akan menjelaskan. Jadi total penerimaan kas sampai pada saat jatuh tempo itu sebesar 44.000. Untuk pendapatan bunga itu sebesar 49.825. Untuk amortisasi diskonto obligasi itu sebesar 5.825, sebesar 5.825. Yang berikut ada jurnal. Jadi jurnal yang saya ambil sini hanya pada saat transaksi di tahun pertama, yaitu pada tanggal 1 Juli 2011. Untuk kasnya itu, jurnalnya itu untuk kasnya itu 4.400, investasi utangnya itu 464, pada pendapatan bunga 4.864. Lalu ada bunga yang masih harus dibayar dan diamortisasi pada 31 Desember 2011 itu. Ada piutang bunga 4.400, investasi utang 487 pada pendapatan bunga, sehingga hasilnya itu 4.887. Lalu yang terakhir ada pelaporan. Laporan posisi keuangan di sini ada investasi jangka panjang dan aset lancar. Investasi jangka panjang di sini adalah investasi utang yang terjadi pada tanggal 1 Januari
pada tanggal 1 Januari itu investasi panjangnya itu sebesar 98.229. Untuk aset lancar di sini ada piutang bunga itu sebesar 4.400. Lalu yang berikutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini ada pendapatan dan beban lainnya, yaitu pendapatan bunga. Untuk pendapatan bunga di sini adalah 4.864. Itu untuk pendapatan bunga dari transaksi pada tanggal 1 Juli 2011 dan transaksi pada tanggal 1 Januari 2012. Jadi pendapatan bunganya itu 4.864 ditambah dengan 4.887, hasilnya adalah 9.751. Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih atas perhatian.